Hai kamu yang cantik, kenapa kamu sering bertanya apa skincare rutinku? Inilah saya ceritakan. Bangun pagi mukaku happy karena semalaman skin bersih berquality. Mulai pagi hari dengan sikat gigi, lanjut cuci muka pakai air hangat. Selanjutnya intensi day cream menanti. Bila keluar siang jalan-jalan aku pakai melaga. Kalau hanya ngantor di ruangan aja cukup show. Keduanya itu dipakai ulang sekitar 4 jam. Karena abis cuci muka untuk sembahyang. Pakai skincare yang teruji, hanya dari lapisan yang pasti. Dari sabun hingga SPF, semua tersedia di sini. Ingat selalu ready glow mist. Setelah UV semprot glow mist, karena glow mist untuk after UV agar pigmen tidak terjadi. Hai kamu yang cantik, kenapa kamu sering bertanya apa skincare rutinku? Inilah saya ceritakan. Pulang kerja mukaku kucel seharian di luaran dan berdebu. Jadi perawatan skincare tuh mulai cuci muka dengan facial wash, bisa juga dengan facial foam. Digosok, dipijat dengan lembut, dibilas air dingin dan pakai toner. Setelah itu intensif night menanti dan mukaku sudah rapi. Pakai skincare yang teruji, hanya dari lapisan yang pasti. Dari sabun hingga SPF, semua tersedia di sini. Ingat selalu ready glow mist. Setelah UV semprot glow mist, karena glow mist untuk after UV agar pigmen tidak terjadi. Pakai skincare yang teruji, hanya dari lapisan yang pasti. Dari sabun hingga SPF, semua tersedia di sini. Ingat selalu ready glow mist. Setelah UV semprot glow mist, karena glow mist untuk after UV agar pigmen tidak terjadi. Halo sahabat Lination, selamat pagi. Pagi Citra. Selamat pagi Bu Yuni. Pagi Citra. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Citra apa kabar? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah sehat. Oke, nah semoga teman-teman juga yang lagi nonton sehat, terus menjalani aktivitas hari ini dengan semangat pastinya ya. Nah, hari ini kita bakalan bahas topik yang sebenarnya cukup simpel, tapi banyak orang yang masih bingung gitu kan. Ini tuh kayak gimana sih seharusnya gitu. Nah, makanya sekarang kita bakalan bakalan membahas seputar perbedaan skincare siang dan malam. Terus juga masih banyak juga orang-orang yang berpikir kalau skincare itu sama aja ya, mau malam atau siang gitu kan. Padahal mungkin penggunaan skincare-nya itu ada yang beda. Terus juga ingredient skincare-nya juga mungkin ada yang beda, harus dipakai siang atau malam gitu kan ya Bu. Jadi nih kita bakalan meluruskan nih sama Bu Yuni ya, seorang apoteker di sini. Gitu. Oke. Nah, terus nih, padahal kan kita juga bekerja, kulit kita juga bekerja berbeda ya, pagi sama malam gitu kan. Jadinya pasti ada skincare yang berbeda juga nih gitu. Nah, oke, karena kita mau mulai perbincangannya nih, kalian tetap stay tune aja sampai 1 jam ke depan karena kita bakalan bagiin banyak banget hadiah juga nih. Mulai dari giveaway kita bakalan bagiin di akhir-akhir mau closing gitu. Jadi jawab pertanyaan dulu ya. Yes. Jawab pertanyaan ataupun ada pertanyaan terbaik. Jadi buat teman-teman boleh banget kasih pertanyaan nih. Siapa tahu pertanyaannya terbaik, bagus gitu kan, nanti kita bakalan kasihin hadiahnya buat kalian. Oke, nah kita mau tanya dulu nih seputar perbedaan skincare day vs night.
ya Oke. versus night. Mm-mm. Nah, apa sih perbedaan utama fungsi skincare siang dan skincare malam dari sisi farmasi? Mm-mm. Kalau dari segi farmasi itu dari ingredientnya juga biasanya berbeda. Biasanya kalau dari segi farmasi ya, berarti kalau farmasi berarti kan ke jenis sediaannya. Kalau ke jenis sediaannya dan itu kaitannya ke kandungan zat aktif. Biasanya yang dipakai di malam hari itu biasanya rich sama kandungan bahannya, bahan aktifnya. Karena tujuannya untuk menutrisi kalau untuk malam. Nah, kalau untuk yang yang pagi atau siang itu lebih cenderung ke proteksi. Perlindungan. Karena ada UV. Iya, karena kan kita matahari itu kalau siang kita ketemu matahari, udah gitu ada radikal bebas, kita kan nggak bisa ya, maksudnya ada polusi udara, terus ada dari knalpot mobil, kendaraan atau motor, terus dari tiba-tiba kita lagi jalan kemana ada yang ngerokok, gitu kan, ada asap dari rokok itu kan radikal bebas ya. Terus yang ketiga juga dari kita tuh menjaga kalau yang skincare siang itu yang kandungannya bisa menghidrasi, karena kan kalau siang itu cenderung kita kena matahari panas. Atau misalnya kalau yang bekerja di ruangan ber-AC. Ya, Nah, itu kan bisa menyebabkan kulit kering. Jadi kalau yang untuk yang skincare siang, kalau dari bahan aktifnya dari segi farmasi, berarti kita harus lihat yang ingredients-nya itu bisa memproteksi kita, kulit kita, terutama dari UV, yang kedua untuk menghidrasi kulitnya, lalu yang ketiga dari radikal bebas. Kalau untuk yang skincare siang. Kalau yang skincare malam, itu biasanya kita memilih untuk bahan aktif yang bisa regenerasi sel kulit. Gitu. Jadi regenerasi sel kulit gitu. Jadi dan untuk hidrasi mendalam, jadi kita membutuhkan bahan aktif yang lebih dari satu. Lalu untuk memperbaiki malam gitu. Jadi kalau misalnya kita kita kan suka ngerasa ya Cit, kalau misalnya kulit aku kenapa kering banget, ternyata dari cuaca kayak gitu. Nah, itu memperbaikinya itu pada saat di malam hari. Karena itu yang mungkin teman-teman Lination juga merasakan ya, kalau misalnya malam hari itu pasti kadang kita tuh males gitu kan. Kalau misalnya mungkin pagi ya nggak apa-apa lah sekalian make up gitu kan, mandi make up gitu. Nah, kalau malam-malam tuh kan kadang kita abis dari luar terus kita juga males mandi, Ngantuk kali ya, udah capek, pengen langsung tidur, rebahan, kasur, ketiduran. Nah, itu jadinya gitu kan. Banget. Makanya jangan males sih. Jadi kadang saya juga gitu sih, udah kecapean gitu. Rebahan ketiduran, bangun-bangun jam 1 malam misal. Kan jadinya nutrisinya dari jam 1 malam sampai ke jam anggaplah jam 5 kita salat subuh gitu. Terus cuman 4 jam ya, 5-4 jam. Harusnya kalau kita disiplin rutin dari jam 10 kita udah double cleansing, udah skincarean, itu kan jadi lebih lama ya menyerapnya skincare-nya gitu. Bener. Jadi sebenarnya dua-duanya sangat penting, karena yang siang untuk memproteksi, lalu yang malam untuk untuk regenerasi sel kulit. Jadi kalau yang malam itu untuk perbaikan atau nutrisi kulit kita gitu. Jadi buat teman-teman nih yang masih bingung gitu kan, kenapa sih kita harus skincare-nya tuh 2 kali gitu, siang dan malam, kenapa nggak malam aja sih, padahal nanti juga pas pagi-pagi kita kulitnya lembab gitu kan. Nggak bisa ya, karena kalau siang itu kita untuk proteksi, kalau malam itu kita untuk regenerasi, untuk memperbaiki. Untuk siang juga kita kan, tapi bahan aktif di siang juga ada beberapa yang bahan aktifnya untuk regenerasi juga. Jarang sih, tapi kalau regenerasi biasanya di malam, karena lebih hipersensitif terhadap UV ya kalau untuk regenerasi. Jadi kalau untuk yang siang bahan aktifnya itu kita lebih cenderung banyak memilih yang menghidrasi gitu, karena kan menjaga skin barrier kita buat tetap aman ya di siang hari gitu. Nih, jadi aku juga baru tahu nih ya, karena aku juga orang yang sangat malas untuk skincare malam gitu. Itu paling penting. Iya, malah paling penting kan, jadinya kayak tertampar juga nih gitu. Tapi karena malas itu tuh kita mungkin kayak mungkin cuman double cleansing doang nih. Aku kayak gitu sih, kalau misalnya udah main terus kayak aduh males skincarean, ya udah deh cuci muka dulu aja deh. Terus kita rebahan dulu, tiba-tiba ketiduran, jadinya skincareannya nggak dipakai gitu. Padahal tapi udah double cleansing gitu kan. Itu gimana tuh? Jadinya cenderungnya kita membersihkan kulit aja dan mengamankan kulit untuk tidak tersumbat pori-porinya. Sedangkan after
apa ya, after cleansing itu kan kita butuh nutrisi. Jadi yang nutrisinya ke-skip. Iya, iya, iya. Jadi cuman hanya pembersihan aja. Jadi hanya mencegah munculnya jerawat, mencegah penyumbatan pori-pori karena kan udah bersihin make upnya. Jadi sih baiknya setelah double cleansing harus pakai krim atau serum lanjutannya karena kan pengen nutrisi ya gitu. Betul. Jadi buat teman-teman jangan males skincarean malam. Itu juga buat aku sendiri sih. Ya, aku juga sih. Suka pulang rumah bahan dulu gitu kan. Iya kan, gitu. Oke. Nah, kenapa sih skincare siang lebih fokus ke proteksi, sedangkan kalau malam tuh perbaikan kulit gitu? Kenapa? Ya tadi kalau siang itu kan proteksi ya karena kan kita ada radikal bebas dari polusi udara gitu kan. Terus ada dari asap rokok yang tidak kita harapkan gitu kan. Terus sama ada nah itu kan proteksinya dari radikal bebas itu kita penggunaan memilih nih ingredientnya yang apa. Nah, pilihnya yang ada antioksidannya. Biasanya tuh kayak ekstrak-ekstrak tuh ya. Ekstrak misalnya ekstrak Rosa Roxburgh misalnya atau oil EGCG atau apa ekstrak dari ekstrak daun teh. Nah, itu kan buat antioksidan ya gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya siang itu proteksi dari sinar UV. Karena UV itu bisa menyebabkan hiperpigmentasi gitu. Nah, kalau udah hiperpigmentasi tuh kayaknya susah banget ya buat membalikinnya tuh. Makanya daripada terlambat ada hiperpigmentasi, lebih baik kan mencegah ya gitu. Jadi lebih baik kita pakai jangan lupa pakai sunscreennya atau sunblocknya atau misalnya pilih foundation yang ada SPF-nya. Oke. Kayak kita tuh Melagard itu kan berwarna ya kayak foundation dan itu sudah itu kan sunblock jenisnya. Kalau aku sih lebih suka sunblock daripada sunscreen. Sama. Karena kan jadinya berwarna ke kulit kita ya, jadi menutupi kelemahan di wajah kita. Terus udah gitu pakai Melagard itu bisa. Itu kan untuk menangkal UV, sinar UV. Lalu yang untuk proteksinya dari kulit kita kering. Karena kan kita butuh kayak skincare yang bisa menghidrasi kulit kita kayak gitu. Gitu kita bisa pilih yang ada kandungan ceramide-nya kayak gitu. Itu kan dia salah satu humectant ya atau pelembab. Gitu. Terus kalau misalnya yang skincare-nya malam, kenapa dia lebih menutrisi ya? Karena itu after kita double cleansing, kulit kita udah siap nih untuk menerima nutrisi, memperbaiki sel-sel kita gitu dari kerusakan yang tadi siang misalnya kita kena UV. Nah, itu kan memperbaikinya itu di malam hari. Gitu. Oh, oke. Ini buat teman-teman bisa langsung diserap ya untuk yang insight yang tadi gitu kan, karena orang-orang di luar sana juga masih kayak bingung gitu, kenapa sih kita harus pakai skincare siang, malam, dan itulah jawaban. Oke. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalnya kita cuman pakai satu rangkaian aja, misalnya aku pakai skincare siang aja, nah apa sih dampaknya ke kulit kalau misalnya kita nggak pakai skincare malam gitu? Jadi atau misalnya kayak aku pakai skincare malam doang nih, tapi kalau skincare pagi enggak akan maksimal hasilnya. Jadi kalau misalnya kita pakai malam aja, kita udah bener dia udah pakai krim malam, udah pakai anti aging, udah antioksidan. Tapi pas siang kita main nih pergi, tapi nggak pakai sunblock atau sunscreen, percuma. Akhirnya kan sinar UV itu kan langsung banget tuh ke kulit siang-siang kan itu pasti. Nah itu malah jadi hiperpigmentasi, jadi malah tidak ada proteksi. Jadi lebih baik sih dua-duanya gitu. Balik lagi deh ke basic skincare itu emang penting banget dan emang works kalau itu bekerja banget gitu bagi kita. Jadi percuma, baiknya sih mending dua-duanya. Jadi malam kita minimal ya double cleansing sama pakai krim malam misalnya atau pelembab yang malam. Nah yang siang minimal sunscreen aja gitu. Karena kan untuk mencegah hiperpigmentasi ya gitu sunscreen gitu, makanya minimal harus deh kayaknya harus mau seminimal mungkin tapi harus pakai proteksi gitu gitu karena mencegah radikal bebas hiperpigmentasi gitu kalau yang skincare siang itu gitu. Oke. Jadi jangan sampai cuman pakai skincare malam doang nih, kayaknya aku malam doang tuh juga mungkin bisa deh, karena
mungkin pakai moisturizernya yang banyak gitu kan, itu nggak boleh juga ya? Kebanyakan juga itu kan over ya, over Over, iya, Mm-mm. iya, iya. Malah waktu itu pernah tuh kebanyakan gitu, Mm-mm. malah jadi iritasi. Oh, Jadi oke. malah jadi beruntusan. Jadi nggak yang nggak harus sesuai aja gitu. Kita Mm-mm. ambil misalnya 1 atau 2 biji jagung untuk Iya. satu wajah, dan menyerap. Malah kan kalau misalnya terlalu banyak di kulit jadi terlalu banyak ya. Mm-mm. Jadi takutnya sih terlalu over gitu. Jadi kita memang sewajarnya aja, pakainya 1 sampai 2 biji jagung. Oke. Kalau misalnya pelembab atau oil tuh enaknya Iya. sampai sambil dipijit gitu. Dipijit, iya, Sambil iya, gitu, iya. karena kan si kulit tuh jadi lebih kayak kenyal gitu, Mm-mm. plumpy kayak gitu. Jadi harus sewajarnya aja, karena kalau misalnya berlebihan juga nggak baik, malah pernah kejadian itu malah menyebabkan iritasi. Apalagi kalau misalnya ada yang kandungannya regenerasi sel kulit gitu. Jadi harus sesuai aja sama aturan atau takarannya gitu. Karena kan banyak juga ya kayak yang berpikiran kayaknya kalau misalnya aku banyak pakai skincare, mungkin aku bakalan lebih bercahaya, bukan bercahaya, mencerahkan gitu, atau misalnya kayaknya jerawat aku bakalan langsung sembuh gitu kan. Pasti banyak tuh Pasti yang kayak mikirnya gitu. Pakainya banyak-banyak biar cepet sembuh gitu kan jerawatnya. Gitu kan. Ternyata enggak sih, itu kan malah jadi over dan malah membuat iritasi atau kemerahan atau beruntusan. Itu bisa dari yang kita nggak sadar, itu bisa membuat kulit kita jadi overwork skincare gitu. Yeah. Makanya kalau misalnya udah kejadian nih iritasi atau kemerahan, harus langsung ke dokter ya gitu untuk untuk pencegahan lebih parah lagi gitu. Atau hentikan dulu krimnya gitu, dan pakainya sewajarnya aja gitu. Oke. Nah, aku mau tanya soal kandungan aktif dan waktu kerja optimal nih untuk skincare-nya. Kalau misalnya kandungan untuk pagi hari itu apa aja sih yang bagus dan kenapa harus pakai itu? Kalau yang pagi dulu nih ya. Kalau yang pagi untuk mendangkal radikal bebas, kita bisa pakai yang mengandung vitamin C atau antioksidan. Kayak antioksidan itu kayak contohnya vitamin C gitu, karena dia bisa menangkal radikal bebas ya, untuk menjaga skin barrier di kita juga tetap aman. Atau bisa juga ekstrak daun teh atau EGCG, epigalokatekin, yang ada di produk kita. Di Intensive Day kita ada. Terus ada juga yang hidrasi. Nah, hidrasi itu menjaga kadar air di kulit kita. Nah, di kita tuh ada allantoinnya. Nah, itu juga bisa gitu. Untuk mencegah iritasi itu allantoin. Nah, di Intensive Day Cream kita itu ada. Dan juga ada kita tuh bakuchiol. Nah, ini sih kita menutrisi itu pagi dan malam. Nah, bakuchiol itu sifatnya kan regenerasi sel kulit ya, untuk anti-aging, mencegah penuaan. Tapi dia itu sifatnya kayak retinol, tapi tidak hipersensitif terhadap UV atau cahaya matahari. Jadi nggak menyebabkan kulit kemerahan. Kalau retinol kan nggak boleh banget tuh dipakai siang hari, karena dia sensitif banget terhadap UV. Nah, kalau yang kita pakai yang di Intensive Day Cream kita itu ada bakuchiolnya. Dia sifatnya regenerasi, tapi dia nggak menyebabkan kemerahan seperti anti-aging atau buat regenerasi yang lainnya kayak gitu. Nah, contohnya Intensive Day Cream. Nah, udah pakai Intensive Day Cream, bisa pakai Melagard. Melagard kan itu sunblock atau sunscreen. Sunscreen kita tuh ada Sunny Shield. Nah, kalau misalnya kita kalau perempuan kan bermake up, pakai Melagard tuh enak ya. Udah pakai Melagard udah berwarna, tinggal pakai bedak ya gitu. Itu kan sunblock, jadi SPF-nya 50. Nah, kalau satu lagi, kalau misalnya buat laki-laki gitu, bisa pakai sunscreen. Nah, kalau sunscreen itu SPF-nya setara dengan 30. Jadi boleh pilih nih salah satu, mau sunscreen, Sunny Shield, atau Melagard. Tapi sebelumnya kita bisa pakai Intensive Day Cream gitu, karena untuk menutrisi juga nih di pagi hari kita gitu. Karena kan kulit butuh nutrisi ya gitu. Karena kan kita nggak mungkin, kalau tidak perawatan nggak mungkin kita tiba-tiba glowing gitu kan, harus ada, nggak mungkin banget. Kan harus ada usaha ya yang kita lakukan gitu. Dan jangan jadi beban sih kalau mau skincarean, jadi kayak rutinitas aja, udah jalanin aja gitu. Saya kalau jadi beban tuh kayak aduh males banget ya, itu enggak. Jadi udah jalanin aja, emang itu udah kewajiban kita aja, jalanin aja gitu. Ya udah rutinitas aja gitu. Jadi triknya. Oke. Jadi ada triknya juga nih. Jadi ini tuh rutinitas aja sebagai beban. Ya. Jadi
aduh rutin kebutuhan kita gitu. Kan kalau kita butuh tuh kita mau gak mau harus dijalanin Iya, ya jadi iya, rutinitas iya. kita gitu. Nah itu sih jadi triknya jalanin aja gitu. Atau mungkin kayak yang Mm. lebih bisa kayak gitu tuh yang punya permasalahan di wajahnya mungkin ya. Jadi kayak Mm. ada semangat buat menyembuhkan permasalahannya di wajah. Jadi biar jadi bisa konsisten atau enggak jadi rutinitas gitu. Karena kalau misalnya kayak aku nih kayak aku kadang ada jerawat kadang enggak. Nah pas enggak adanya itu tuh kayak jadi males. Karena enggak ada yang membuat aku bisa apa ya kayak oh ini aku harus nyembuhin jerawat aku nih kayak gitu. Jadi males gitu. Iya jadi males. Kalau ada jerawat. Kalau Kalau nggak ada jerawat jadi males. Oh karena mukanya aman. aman gitu. Iya. Kok bisa sih Cit? Nggak tahu aku juga. Makanya sekarang lagi males Karena kulitnya lagi skincare, aman. karena kulitnya lagi aman mungkin. Tapi hati-hati loh. karena malas nanti Nah, malah jadi itu, muncul. makanya, Karena kan Bu. lebih baik mencegah kan. Makanya Iya. Bu, jadi kayak jangan seperti itu gitu. Kok bisa sih? Gak boleh ya Dek ya. Nggak boleh ya. Itu hanya apa ya kayak masih males-malesan aja sih sebenarnya ya. Iya kan malu lah Gen Z kan. Iya. Gitu. Tapi kalau teman-teman Lination mending pakai trik yang dari Bu Yunia tadi gitu ya. Jadikan skincare itu adalah sebuah keharusan, kewajiban gitu. Biar kita juga jadi semangat glowing, semangat cerah gitu mukanya gitu. Jadi kayak Kebutuhan gitu. Oke, ada lagi nggak butuh? Triknya itu sih paling sama ingat kita tuh di tropis. Jadi kan matahari kita nggak bisa tebak ya hari ini kan kita cuaca harusnya hujan katanya kan. Tiba-tiba udah beberapa hari kemarin panas terang gitu ya, terang banget. Nah itu kan kita nggak bisa prediksi cuaca. Jadi lebih baik mencegah daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau udah hiperpigmentasi ribet. Jadi harus aduh perawatannya lebih lagi kan. Jadi jadikan skincarean itu adalah kebutuhan dan rutinitas gitu. Oke, Den. Nah, kalau misalnya malam hari nih, apa sih kandungan yang optimal untuk malam hari? Kalau malam hari itu kan kebutuhan kita buat regenerasi sel kulit, untuk menghidrasi, untuk memperbaiki kerusakan. Misalnya lagi jerawat nih, berarti kan ada pori-pori yang tersumbat. Berarti aku malas double cleansing. Jawabannya adalah itu. Oh, oke. Nah, berarti pulang kantor harus langsung cuci muka. Double cleansing itu apa sih gitu? Double cleansing itu jadi kita kalau aku kan pakai micellar water, udah pakai micellar water itu tuh harus langsung cuci muka juga pakai air, pakai sabun. Kalau aku sih udah micellar water pakai cuci muka air, pakai sabun. Udah gitu tunggu dulu, jangan langsung pakai toner ya, karena kan kita kulitnya udah pakai sabun udah bersihin biar dia reda dulu, kering dulu, menyerap dulu, baru pakai toner. Nah, toner itu buat menyeimbangkan pH di wajah kita. Nanti udah seimbang pH-nya, jadi nutrisi kulit kita setelah pakai toner itu krim-krim setelah itu tuh menyerapnya lebih sempurna gitu. Nah, itu kan yang dibutuhin kulit kita kan. Nah, gitu. Udah pakai toner, kita baru pakai krim malam. Atau misalnya kalau aku kadang pakai racikan krim malamnya karena kan kebutuhan dari regenerasi sel kulit aku ya. Gitu. Nah, atau misalnya pakai yang ada kandungannya bakuchiol. Nah, itu di intensive night cream kita itu ada bakuchiol. Bakuchiol itu sama kayak retinol sifatnya, tapi dia minim efek samping karena dia kan dari bahan alam ya gitu. Nah, pakai bakuchiol, terus bakuchiol untuk regenerasi sel kulitnya yang kita butuhin gitu kan untuk anti aging, untuk mencegah penuaan. Lalu yang kedua di dalam intensive night cream itu kita ada allantoinnya. Allantoin itu menjaga hidrasi kulit kita gitu. Jadi biar tetap lembab. Dan lalu yang ketiga allantoin sama ada ekstrak rosa raspberry. Nah, itu tuh dia antioksidan alami gitu. Jadi itu yang dibutuhkan kita karena tadi siang udah kena radikal bebas. Nah, kita memperbaiki skin barriernya itu dengan ekstrak rosa raspberry kayak gitu. Nah, itu semuanya ada di kandungan intensive night cream kita.
Oke, jadi udah langsung di rekomendasi ini. Padahal aku mau nanya, apa sih rekomendasi untuk skincare siang dan malamnya tuh apa Nah, aja udah aku tuh? sebutin tadi langsung, Iya. karena kan tadi kita ngebahas bahan-bahannya. Mm-mm. Jadi jawabannya udah ada. Kita harus rutin pakai intensive day sama intensive night cream. Oh, Sama oke. triknya juga, kalau kita pakai skincare itu nggak bisa cuman yang 2 minggu, kok nggak ada perubahan, nggak bisa. Karena kan Betul. regenerasi sel kulit kita itu selama 28 sampai 42 hari. Makanya kalau misalnya kita belum 1 bulan, terus kita belum 1 bulan itu nggak akan kelihatan hasilnya, karena kan kita harus regenerasi sel kulit aja 28 hari minimal. Iya. Gitu, makanya kita harus sabar karena akan kelihatan hasilnya itu atau efektivitasnya kelihatan itu setelah 2 bulan biasanya. Oke. Sampai ke berapa ya? 28 sampai 42 hari yaitu, jadi ya minimal 2 bulan harus bisa kelihatan gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang pakai skincare tuh jangan sampai kayak, aduh aku udah pakai skincare nih semingguan kok masih belum ada perubahan ya, kok masih gini-gini aja ya. Jangan kayak gitu, karena proses untuk regenerasi kulitnya aja tuh 28 hari gitu kan. Jadi kita juga nggak instan banget gitu. Nah, mungkin buat teman-teman malah yang harus diwaspadai itu adalah skincare yang instan untuk mencerahkan mungkin ya, kayak gitu nggak sih Bu? Karena itu patut diwaspadai ya. Yang instan ya. Kalau yang instan tuh apakah ada? nggak bisa. Kalau Nggak misalnya ada, skincarean itu pasti harus di atas 1 bulan. Iya kan. Kalau pengen instan atau pengen cepet ya, kalau pengen cepet itu datang ke klinik kita. Treatment aja langsung. Kalau misalnya ada kendala kan bisa konsultasi dulu nih ke dokter, misalnya yang di dokter di klinik Utama Laination. Nah di sana nanti sama dokternya diarahin, misalnya kayak pakai skin booster gitu, nanti diinjeksi skin booster itu pasti akan cepat hasilnya. Iya, gitu. bener. Jadi kan itu pilihan ya, kalau misalnya pengen yang cepat kita datang aja ke klinik kita, nanti diarahin sama dokternya pakai skin booster, atau misalnya di skin booster sih biasanya gitu. Nanti hasil pemeriksaan skin analisisnya gitu gimana. Nah, itu bisa, tapi harus kalau pengen instan atau cepat harus dari pengawasan dokter gitu. Karena kan kalau skincarean mah itu kan dijual bebas ya biasanya gitu, dan berbepom, bisa beli di mana aja, di e-commerce. Nah, kalau misalnya pengen yang instan, bisa datang ke sini, bisa nanti di skin booster. Betul. Lebih cepat boleh gitu. Lebih cepat gitu. Jadi kalau aku dengar kata dokter tuh kalau skin booster itu kita nggak perlu pakai. Nah, buat kalian ya yang nggak mau ribet tuh, pengennya tuh kayak ya udah pakai sunscreen aja atau misalnya pakai moisturizer aja. Nah, itu skin booster ini tuh kalau misalnya kita udah skin booster nih ya 1 kali misalnya nih, nanti tuh misalnya sebulannya tuh kalian nggak perlu pakai yang aneh-aneh, skincare yang aneh-aneh tuh nggak apa-apa banget gitu, karena udah dikasih apa ya, obat yang untuk menutrisi banget ya. Jadi dia langsung masuk ke dalam lapisan kulit kita langsung, kan dia langsung disuntikan, diinjeksikan ke kulit kita langsung. Jadi hasilnya akan jadi lebih cepat. Makanya kalau misalnya pengen lebih cepat bisa. Tapi itu harus pengawasan dari dokter gitu. Datang ke sini, bisa di skin booster. Kalau di kita tuh ada, terus lagi ada promo juga ya di kita tuh. Lagi ada promo banget. Lagi ada promo. Jadi kalau mau cepat ya bisa datang aja ke sini, nanti diperiksa dulu, dianalisis dulu kulitnya, nanti sama dokter nanti dipilih cocoknya pakai skin booster yang mana, karena ada beberapa pilihan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau di skincarean harus sabar karena harus di atas 1 bulan pemakaiannya baru bisa kelihatan efektifnya gitu. Betul. Oke deh. Kita mau lanjut ke sesi pertanyaan nih. Ada yang udah nanya belum? Yang nanya belum. Oke. Nah, kita kasih tahu dulu nih kalau misalnya teman-teman mau ikut giveaway-nya, atau misalnya kalian mau tanya-tanya karena nanti ada hadiahnya nih, pertanyaan terbaik sama pemenang quiz time. Jadi kita ada 5 pemenang nih. 5. Oke. Ini yang pertama nih, yang pertama dulu kita ada Laination Facial. Ini free voucher ya. Jadi buat teman-teman yang pengen merasakan gimana sih
facial delineation tuh gitu kan, apa sih rasanya, Ya. apa sih manfaatnya, kalian bisa cobain nih, dan ini secara gratis ya, kalian bisa tinggal kasih pertanyaan aja atau nanti jawab pertanyaan dari kita, quiz dari kita gitu. Jawab pertanyaan ya. Yes. Nah, untuk yang kedua nih ada 2 voucher juga, tapi ini gift voucher senilai 50.000. Dan Ya. 50.000 ini tuh ada syarat dan ketentuannya ya. Dan di sini juga kita kasihin juga gift voucher free konsul senilai 50.000. Jadi buat teman-teman yang mau konsul misalnya ke dokter David atau misalnya dokter estetika dokter Steven, itu nanti kita ada potongan 50.000 gitu. Lumayan banget kan. Nah, terus juga kita ada ngasihin apa tuh kemarin tuh yang dari dokter ya, ada Iya, ada. satu apa tuh Bu? Ada ini comforting body lotion. Jadi oke. itu kan formula baru. Mm-mm. Itu apa ya, body lotion itu bikin kulit jadi lebih cerah banget. Yang ini berarti ya. Karena kandungan terbaru ya. Sama ini ada 2. Ya. Jadi ada yang label, ada wanginya tuh wangi banget sih. Oh, Jadi ada yang wow. label V, ada Uh-uh. satu lagi yang coconut passion gitu. Nah itu wangi, dan ini tuh bikin kulit langsung cerah seketika karena ada kandungan yang bisa memutihkan itu loh, yang white cast kayak gitu. Iya. Tapi ini bagus banget, jadi bikin lembab gitu. Wow, boleh gitu. coba nggak sih? Boleh. Boleh kita coba ya. Ya. Karena ini aku juga suka sih yang label, bukan deng, yang Hugo Boss. Hugo Boss. Oh iya, Hugo Boss Hugo Boss belum keluar ya? Lagi nunggu dulu. Iya, karena aku suka banget yang Hugo Boss. Kayak Langsung kan? seger. Langsung putih. Tuh. Ini bakalan bagus banget kalau misalnya pengen mencerahkan, bikin tone up lah ya. Tone up. Dan ini lembabnya lumayan lembab ya. Iya, cepet nih lembabnya. Cepet banget. Biasanya juga kan kalau yang tone up nyerapnya. itu apa ya, agak-agak keset Kering, gitu. bener banget. Kalau ini tuh lembab. Kayak masih ada lembabnya gitu. Tone up tapi dia hidrasinya bagus gitu tuh, lembab gitu kan. Betul. Oke, nah karena masih belum ada yang bertanya nih, aku aja deh yang bertanya ya. Baiklah. Oke, kalau misalnya urutan skincare yang benar itu seperti apa sih? Dari tekstur atau dari fungsi? Dari tekstur. Dari tekstur dulu. Itu Oke. kan kaitannya sama kesediaan skincare kita. Jadi kalau misalnya yang krim kita pakai dulu yang malam nih. Teksturnya dulu, urutannya. Pertama double cleansing dulu. Kalau misalnya yang kulitnya berminyak, bisa pakai yang micellar water. Kalau misalnya yang kulitnya kering, itu bisa pakai yang oil, yang misal ada oilnya gitu. Nah itu kalau aku kan kering ya, jadi bisa pakai oil. Terus kalau micellar water juga bukan yang ada, kan ada tuh yang campuran oil dan micellar water, nah ya seperti itu. Nah itu pun pemakaiannya jangan digosok, jadi pelan-pelan, kan pakai kapas tuh, atau misalnya kita pijat dulu lah, massage dulu, karena kan ke arah luar, karena kan buat mencegah kerutan. Lalu misalnya pakai kapas dibersihin, dan itu udah digosok, lalu dibersihkannya sebersihnya sewajarnya. Lalu setelah itu kita bilas pakai air dan pakai facial wash. Nah facial washnya ini bisa pakai facial foam AHA ya. Nah ini tuh kan ada eksfoliasinya. Nah kita tuh kan nggak boleh over eksfoliasi. Jadi kan ini ada brushnya itu kan silikon. Nah brush silikon ini pemakaiannya itu cukup seminggu sekali aja. Karena kalau misalnya saya pernah tuh pakai ini setiap hari malah jadi kering. Nah itu ternyata adalah over eksfoliasi dan itu nggak boleh. Jadi pemakaiannya cukup seminggu sekali aja atau 2 kali. Karena kan buat mengeksfoliasi untuk mengeluarkan sel-sel kulit mati kita ya. Lalu setelah pakai sabun ini, nunggu kering, nunggu menyerap, kita pakai toner. Bisa, kalau di kita bisa pakai glow facial mist ya. Tonernya kita semprot-semprot, lalu udah gitu menyerap, baru kita langsung pakai intensive night cream. Nah intensive night cream itu kan ada kandungan regenerasi sel kulitnya. Nah lalu setelah itu tidur udah bisa dulu sebelum setelah glow facial mist kita bisa pakai serum. Kalau yang direkomendasikan banget tuh sekarang tuh lagi
lagi best seller ya di kita itu pakai anti aging Nourish Skin. Skin. Itu best seller banget. Soalnya apa ya, itu rich banget kandungannya. Jadi Iya. dalam satu anti aging Nourish Skin ada 7 bahan aktif. Wow. Nanti kita bahas di Oke. kesempatan. Waktu itu pernah kan yang Iya. anti aging Nourish Skin ya. Gitu. Kita bisa pakai anti aging Nourish Skin, lalu setelah itu bisa pakai intensive night cream. Nah, itu kan banyak banget ya bahan aktif yang Iya, udah kita pakai betul. gitu kan. Tidur udah sesuai sama kebutuhan tidur kita kan 8 jam kan. Nah, itu tidur, nutrisinya maksimal. Nah, itulah urutannya untuk yang skincarean malam. Nah, kalau untuk yang skincarean siang, karena kita malam udah menutrisi kulit kita, boleh cuman cuci muka aja boleh, atau misalnya boleh karena kan kita membutuhkan apa ya, pengeluaran alami oil wajah kita. Nah, boleh pakai facial wash juga, itu tergantung pilihan dari jenis kulit kita. Misalnya saya mau pakai facial wash aja gitu, boleh. Lalu setelah pembersihan muka gitu ya dengan air dan facial wash, baru kita tetap pakai toner lagi. Karena untuk menyeimbangkan pH kita juga. Lalu setelah pakai toner, boleh pakai serum. Itu kan dari yang cair dulu nih. Dari toner, udah gitu serum. Serum kan lebih kental dari toner ya. Nah, udah dari serum, baru kita lanjut ke yang sifatnya krim. Krim itu kan berarti semi solid. Dia semi solid itu berarti krim. Nah, itu atau misalnya emulgel. Emulgel itu kan semi solid juga. Nah, itu bisa kita pakai intensive day cream. Nah, yang kita ini tuh formulasi juga, Cit. Jadi lebih bagus juga formulanya yang intensive day cream dan night cream. Nah, setelah pakai intensive day cream, baru kita pakai sunblock. Sunblocknya bisa dalam bentuk foundation yang udah ber-SPF atau kita bisa pakai sunscreen. Gitu sih, tergantung pilihan. Tapi untuk urutannya itu dari yang konsistensinya cair dulu, lalu ke yang serum, itu kan lebih kental, lalu lanjut ke semi solid atau ke jenis sediaan krim kayak gitu. Oke deh. Nah, ada yang udah bertanya belum? Oke deh. Nah, kalau misalnya kenapa urutan layering sangat mempengaruhi hasil skincare? Kalau layering mempengaruhi karena kan kalau kita dari layeringnya tuh udah bener gitu ya, maka hasil dari skincare itu akan lebih efektif, efektivitas atau kegunaannya itu akan lebih meningkat kayak gitu. Karena dengan urutan skincare ya atau layering itu mempengaruhi hasil menentukan tingkat penyerapan nutrisi. Berarti kan meningkatkan penyerapan nutrisi. Pertama itu, yang kedua mencegah penyumbatan pori. Karena kan kita udah urutannya kan tadi udah bener nih pakai double cleansing dulu, itu kan buat mencegah penyumbatan pori-pori. Lalu yang ketiga menghindari iritasi bahan aktif dari yang bertentangan. Misalnya kita layering itu harus lihat dulu kayak misalnya retinol ya, itu dipakainya malam, nggak bisa kan dipakai siang. Nah, itu harus nah itulah fungsinya dari kita harus tahu cara layering yang benar gitu. Nah, itu. Terus yang keempat, memaksimalkan efektivitas dari perawatan kulit kita kayak gitu. Oke. Nah, aku pengen ini juga nih. Aku pengen tanya juga, kalau untuk boleh nggak sih mencampur beberapa aktif ingredient sekaligus dalam satu rutin? Harus dilihat dulu bahan aktifnya. Misalnya kayak kayak vitamin C. Nah, vitamin C itu nggak boleh digabung dengan retinol. Vitamin C sama retinol tuh nggak boleh digabung karena efektivitas dari vitamin C dan retinol itu ada di pH yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kayak vitamin C itu di pH 3,5, kalau retinol itu pH-nya 5. Mereka digabung, maka itu nggak akan menghasilkan efektivitas yang lebih baik karena malah meningkatkan iritasi gitu. Meningkatkan iritasi malah menurunkan efektivitas. Jadi kayak contohnya menggabungkan beberapa bahan aktif itu boleh-boleh aja, tapi dilihat lagi kalau kayak contohnya vitamin C dan retinol itu nggak boleh kayak gitu, karena perbedaan pH dari kedua zat aktifnya itu berbeda kayak gitu. Contoh ya itu kayak gitu. Terus kalau misalnya yang lain boleh sih, misalnya serum
Nah, kalau serum berarti yang malam, berarti jangan baiknya sih kalau serum jangan, kalau misalnya krimnya ada retinol, berarti serumnya jangan ada yang vitamin C-nya, karena kan itu malah tidak berefektivitas ya. Jadi pilih-pilih lagi aja. Kita sebelum beli kita bisalah googling dulu, atau misalnya di tempat kita beli itu kan kita bisa lihat dulu ingredients-nya, oh ini ada kandungan ininya, atau kita sebelum beli kita nanya, atau kita konsultasi dulu ke dokter, misalnya kita di skin analysis dulu, misalnya ternyata saya kulitnya tuh kering, nah berarti yang kita butuhin itu jenisnya itu apa, jenis sediaan krimnya, misalnya oh yang sediaannya kayak krim misalnya, jangan yang gel, karena kalau gel kan cepat bikin kering juga. Jadi misalnya oh iya berarti aku lebih butuh yang ada kandungan ceramide-nya lebih banyak, nah gitu. Jadi harus pilih-pilih juga sebelum kita beli, kita lihat dulu deh kandungan aktifnya. Kita kayaknya kalau kering butuhnya yang kandungan humectannya atau emoliennya lebih banyak, atau misalnya ternyata aku banyak flek nih, ada flek-flek hitam, ternyata harus pilih yang kandungan bahan aktifnya yang hiperpigment, untuk mengatasi hiperpigmentasi. Kayak misalnya contoh anti-aging Noriskin itu kan buat hiperpigmentasi ya, karena ada kandungan banyak oil di sana gitu, dia tuh bisa buat mencegah. Terus misalnya ada penuaan juga nih, ada kerutan gitu misalnya, itu bagus banget pakai anti-aging Noriskin, karena kan di situ kandungan zat aktifnya banyak ekstrak-ekstrak dan oil-oil yang mencegah ini ya, mencegah radikal bebas atau mencegah penuaan dini. Nah, kayak gitu. Jadi buat teman-teman bisa di lihat-lihat lagi ya ingredients-nya tuh apa aja sih gitu kalau misalnya mau pakai skincare. Oke, nah aku ada pertanyaan nih dari teman-teman sahabat Lination. Mulai dari KJPG 545262. Spill rekomendasi skincare untuk kulit berjerawat katanya. Iya, kemarin juga ada yang nanya di e-commerce ya. Dia kan berjerawat, Kak, ini pakai apa ya, kata gitu. Kita pilih dulu dari pembersihnya. Pembersihnya kita pakai Lination Acne Skin, Facial Wash Lination Acne Skin. Ini kita ada di yang sini mana ya. tuh? Mana ya? Yang ini. Oh, ini bisa. Yang Facial Foam Acne. Nah, itu. Ini yang hijau. Nah, itu. Ada 2K untuk pembersihnya. Kita itu ada facial foam acne, ada facial wash for acne skin. Bedanya kalau yang ini facial wash sabun biasa ya. Kalau yang ini bentukannya cair. Jadi nanti keluarnya tuh foam gitu. Kalau direkomendasikannya Kakak kebutuhannya mau ada regenerasi sel kulit juga nggak? Kalau misalnya butuh regenerasi sel kulit mati juga, pakai yang ini karena ada beras silikonnya. Ini lembut ya beras silikonnya. Nah, itu ini kandungannya ada TTO. TTO itu tea tree oil. Dia mencegah pertumbuhan bakteri. Jadi bisa mencegah jerawat gitu, atau menyembuhkan jerawat juga. Nah, jadi tinggal pilih aja kalau misalnya kebutuhan Kakak pengen ada regenerasi sel kulitnya juga, bisa pakai facial foam AHA. Tapi ini kalau nggak dipakai berasnya juga aman loh. Ini mild banget, ringan banget. Atau ini juga ini awet meskipun kecil-kecil, tapi ini cabai rawit. Jadi kita pakai 1 biji jagung ya, terus dipakai ke wajah, ini tuh berbusa dan ngebersihin banget ya, rasanya gitu. Nah, itu yang malah salah, kayaknya udah bersih deh, kayaknya udah cuci muka pakai sabun doang. Tapi ternyata harus dilanjutkan ya setelah pakai sabun gitu. Nah, kalau yang buat yang berjerawat, setelah pakai sabun ini baru pakai toner. Nah, tonernya juga pilih juga yang yang mengandung ada TTO-nya, bisa bisa mencegah pertumbuhan jerawat. Kalau misalnya jerawatnya parah banget, bisa datang ke sini. Nanti diperiksa dulu sama dokter, dokter David, misal nanti diresepkan untuk krim malamnya, karena kan harus diobatin ya kalau berjerawat itu. Berarti itu bisa dari hormon, nanti dicek dulu, bisa dari hormonalnya atau misalnya dari pemakaian kosmetik atau krim yang gak sesuai gitu. Jadi boleh datang dulu ke sini, nanti diresepkan untuk misalnya harus diobatin gitu ya, berjerawatnya. Tapi kalau misalnya berjerawatnya cuma 1-2 gitu, misalnya kayak kita gitu, cuman ini 1 karena kemarin malas cuci muka gitu. Nah, itu bisa aja nih pakai sabun, dari gitu pakai lanjut pembersihannya harus benar aja gitu. Atau bisa pakai anti-aging Noriskin gitu. Jadi buat KJPG 545262 jangan lupa check out skincare yang tadi udah
Bu Yunia rekomendasiin ya Delineation nih, karena Delineation juga skincare-nya tuh bisa apa tuh namanya? Bisa buat jadi solusi permasalahan wajah teman-teman gitu. Oke, ada lagi ya? Dari Kak Artografi, katanya Kak mau tanya dong, kalau untuk rambut berubah itu seharusnya pakai produk apa ya? Sama hasilnya kira-kira dapat berapa hari atau berapa bulan? Makasih. Ya, kalau yang kebetulan kita tuh lengkap nih untuk skincare. Kalau ini berarti skincare, apa ya? Hair Hair care. care, skin hair. Skincare. Oh, hair care. Kalau kita tuh ada juga hair care-nya. Hair care-nya itu kita ada sampo rosemary sama tonic. Tonic itu tonic rosemary juga. Dan rosemary itu ini ya teruji secara klinis itu bisa untuk menekan pertumbuhan uban gitu. Jadi kakak bisa pakai sampo dari rosemary. Nah di kandungan rosemary juga tuh nggak hanya rosemary aja. Jadi kandungannya tuh ada rosemary, ada zinc gitu kan. Terus itu sih yang kandungan utamanya. Jadi untuk mencegah pertumbuhan uban dan juga jangan lupa juga skip pakai hair tonicnya juga karena kan biar hasilnya lebih maksimal dengan pemakaian sampo dan hair tonicnya gitu. Oke, ada lagi? Oh, boleh. Oke. Nah, karena sebentar lagi juga kita bakalan ngasihin quiz time nih. Atau sekarang aja ya kita kasihin quiz time aja nih sekarang nih. Apakah sudah ada teman-teman sahabat Lination boleh ajak keluarganya atau misalnya sahabatnya suruh lihat ini live Lination ini karena kita mau quiz time nih. Jadi biar teman-teman bisa dapetin hadiahnya gitu. Oke nih, aku coba bacain ya quiz time hari ini. Yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses regenerasi kulit sehingga hasil penggunaan skincare dapat terlihat? A. 1 hari, B. 28 hari. Oke. Oke, sekali lagi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses regenerasi kulit sehingga hasil penggunaan skincare dapat terlihat? A. 1 hari, B. 28 hari. Oke, yang kedua, produk skincare rekomendasi untuk skincare siang dan malam hari dari Lination yaitu produk apa? A. Intensive Day and Night Cream, B. Rosemary Shampoo. Produk skincare rekomendasi untuk skincare siang dan malam dari Lination yaitu produk apa? A. Intensive Day dan Night Cream, B. Rosemary Shampoo. Oke, sudah. Oke, nah yang ketiga, apa saja tahapan yang benar dalam melakukan double cleansing? A. Facial wash, toner, serum. B. Serum, facial wash, body lotion. Apa saja tahapan yang benar dalam melakukan double cleansing? A. Facial wash, toner, serum. B. Serum, facial wash, body lotion. Oke, sudah. Oke, nah kita lagi tunggu pemenangnya nih. Jadi sambil nunggu pemenangnya kita masih tanya-tanya juga nih, Bu. Oke, aku mau tanya seputar kesalahan skincare yang sering dilakukan nih. Karena ini banyak banget pastinya ya. Salah satunya adalah yang tadi. Iya. Banyak banget kayaknya emang kayak Aku juga. iya. Karena mungkin kita juga masih kayak aduh males gitu kan, apalagi kalau misalnya malam-malam gitu. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalnya kesalahan skincare yang
selalu sering ganti skincare, terus juga sering ganti produk lah ya, misalnya brand-brand, itu tuh bisa merusak skin barrier gak sih? Iya bisa. Jadi yang tadi dulu yang kesalahan skincare yang tanpa disadari apa aja. Mm-mm. Satu, skip sunscreen, nggak pakai sunscreen Aduh. ber-SPF, nggak pakai sunblock, padahal lagi naik gunung gitu Oke. misalnya. Bahaya banget itu ya, Iya. langsung hiperpigmentasi deh itu. Lalu yang kedua, tidak double cleansing. Mm-mm. Meskipun kita nggak pakai make up, tetap kan kita kena polusi udara ya, kena Iya. radikal bebas, kena debu, tetap ya harus double cleansing. Lalu yang ketiga, terlalu sering eksfoliasi. Nah, jadi kayak tadi contoh kita pakai sabun yang ada brushnya terlalu sering, ternyata Iya. itu bikin kita kulit kering gitu kan. Terus menggosok wajah terlalu keras. Jadi karena pengen cepet bersih, terus pakai sabun digosok banget, itu nggak boleh ya, Dek. Jadi Oke, ya, harus Dek. sewajarnya aja. Terus yang terus tidak mengenali jenis kulit sendiri. Misalnya saya kulitnya kering, ternyata pakai apa ya? Pakai untuk yang kulit normal atau kulit berjerawat kan tambah kering gitu. Iya. Jadi harus mengenali dulu jenis kulit kita sebelum kita membeli skincare. Nah, itu tanpa kita sadari ya ternyata. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, kita tuh sering gonta-ganti skincare. Terus tadi kenapa? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena tadi berhubungannya sama regenerasi sel kulit kita itu kan 28-42 hari. Jadi pada saat kulit kita belum menerima nutrisinya, ini udah diganti lagi gitu, belum efektivitas. Nah, itu nggak akan kelihatan efektivitasnya. Jadi pemakaian skincare itu di atas 1 bulan baru bisa terlihat hasilnya. Oke. Gitu. Oke deh. Sepertinya kita udah ada pemenangnya nih. Oh masih, ya sudah, oke. Nah, kalau misalnya tips dari Bu Yunia, seorang apoteker nih, agar skincare kita benar-benar bekerja maksimal sesuai kebutuhan kulit itu apa sih? Pertama, jangan lupa double cleansing. Oke. Baiknya sih setelah kita pulang kerja atau pulang sekolah itu nyampe ke rumah, terus malam pas mau tidur, sebelum tidur itu kita harus double cleansing dulu. Oke. Udah gitu, yang tips yang kedua, jangan lupa pakai sunscreen atau pakai sunblock yang ber-SPF di atas 35 ya gitu, karena untuk memproteksi kulit kita dari radikal bebas, sinar UV gitu. Lalu yang ketiga, jangan lupa pakai nutrisi malam hari. Itu pakai krim malam, pakai serum di malam hari pakai serum atau krim malam, karena kebutuhan kulit kita untuk dinutrisi di malam hari itu, karena kan jamnya panjang tuh, jam tidur kita tuh 8 jam dan kulit kita ternutrisi dengan sempurna kalau di malam hari gitu. Oke deh, nah kita sudah ada pemenangnya sekarang. Oke, yang pertama nih aku kasih tahu dulu untuk yang free product ini dari pertanyaan terbaik. Ada dari K@jpg545262. Selamat. Free product facial wash. Oke. Nah, terus nih yang kedua juga dari K@Irma Riksani Rahma, itu juga mendapatkan free product facial wash facial wash. Selamat. Oke, dari sekarang free diskon 50.000 nih. Ada dari k@cimau.id mendapatkan free diskon 50.000. Lalu dari KY Rahma mendapatkan free diskon 50.000. Nah, untuk free facialnya ini dari k@grapi.id. Selamat. Oke, buat teman-teman semuanya yang udah mendapatkan produk voucher, bisa langsung datang ke Lination aja, Klinik Utama Lination Jalan Lemah nomor 10 Bandung, atau misalnya kalian lagi ada di luar kota gitu kan, mau ngambil produknya gimana gitu karena dapat, gak apa-apa, kita bisa paketin ke kota kalian tapi dengan ongkir ditanggung pemenang gitu. Oke deh, karena ini kan juga kita mau menutup live kali ini nih, boleh dong kasih dari Bu Yunia satu hal penting yang wajib diingat sebelum beli atau pakai skincare.
Berarti sebelum kita beli skincare yang Mm-mm. pertama lihat dulu misalnya nomor BPOM-nya ada enggak. Berarti kan kalau misalnya sudah ada nomor BPOM-nya berarti udah aman ya, karena kan sudah terdaftar di badan pemerintah, di badan pengawasan gitu. Satu, lihat dulu BPOM-nya. Yang kedua, lihat ingredients-nya. Mm-mm. Atau misalnya lihat dulu deh jenis kulit kita sebelum lihat ingredients ya. Iya. Lihat dulu jenis kulit kita. Misalnya kita kulitnya kering atau berminyak atau berjerawat. Jadi harus disesuaikan karena di skincare juga selalu ada keterangan bisa untuk kulit normal atau kering atau hanya untuk kulit berjerawat atau berminyak. Nah, itu pasti ingredients-nya atau formulasinya dalam sediaan tersebut itu dikhususkan untuk kulit yang berjenis tersebut Iya. gitu. Lalu yang ketiga baru kita bisa pilih dari ingredients-nya atau bahan aktifnya. Yang kita butuhin apa? Kayak saya udah umur mendekati ini ya middle age gitu. Jadi jadi memilih bahan-bahan aktif yang kandungannya untuk anti aging, untuk mencegah penuaan dini kayak gitu. Atau misalnya teman-teman ada yang hiperpigmentasi, ada flek-flek hitam. Jadi pilih-pilih apa ya, kandungan yang bisa untuk regenerasi sel kulit Mm-mm. atau juga untuk mengobati hiperpigmentasinya atau mencegah hiperpigmentasinya. Atau teman-teman pengen lebih cerah, bisa tuh kan di intensive day kita juga ada extra Mm-mm. berji, itu bisa buat mencerahkan kulit juga bisa gitu. Jadi kebutuhan dari setiap orang kan berbeda-beda, dilihat lagi kebutuhannya dari kulit kita itu apa. Nah itu sih tipsnya gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Yunia sudah hadir di live ini dan memberikan insight yang sangat bermanfaat buat teman-teman Lination juga. Amin. Mungkin sekian dari kita, sampai jumpa nanti hari Selasa depan. Bye-bye.